Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk menganalisis dokumen transaksi. Sebetulnya kalian sudah belajar menganalisis sebuah transaksi keuangan, tetapi pada semester sebelumnya kalian melakukan analisis berupa transaksi di mana transaksinya masih berupa deskripsi atau kalimat. Tapi kali ini kita akan belajar untuk menganalisis sebuah dokumen transaksi. Dokumen transaksi sendiri ada beberapa macam. Ada bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, nota kredit, nota debit, nota kontan, bukti memorial, faktur, dan yang terakhir voucher kas kecil. Entry jurnal dokumen transaksi diperlukan 5 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu sales journal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Yang kedua ada cash receipt journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang mengakibatkan penambahan kas. Yang ketiga ada purchase journal untuk mencatat seluruh pembelian barang dagang secara kredit. Yang keempat, cash payment journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas. Yang terakhir ada memorial journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal tadi. Untuk metode pencatatannya ada 2 yaitu metode periodik atau fisik dan perpetual. Metode periodik itu dicatat di akhir periode akuntansi, sedangkan metode perpetual dicatat di tiap adanya transaksi. Cara pencatatan dana kas kecil atau petty cash ada 2 cara yaitu sistem dana tetap atau impress fund system dan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Sistem dana tetap jika ada transaksi menggunakan kas kecil tidak dicatat ke dalam cash payment journal tetapi akan dicatat dan diperhitungkan jika ada pengisian kembali dana kas kecil. Untuk sistem dana tidak tetap dicatat setiap ada transaksi kas kecil. Untuk mengerjakan entry jurnal diperlukan buku besar pembantu atau subsidiary ledger, yaitu yang pertama ada account receivable subsidiary untuk mencatat piutang dagang yang dimiliki perusahaan. Kedua ada account payable subsidiary untuk mencatat utang dagang yang dimiliki perusahaan. Karena kita membahas tentang perusahaan dagang, maka kita memerlukan dokumen yang mencatat transaksi terkait perhitungan persediaan barang dagang, yaitu inventory card atau kartu persediaan barang. Untuk metode perhitungan persediaan barang dagang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, yaitu barang pertama yang masuk terlebih dahulu akan dijual terlebih dahulu. Stok lama dihabiskan, baru mengeluarkan stok baru. Yang kedua ada metode LIFO, last in first out. Barang yang terakhir masuk akan keluar pertama. Stok baru yang akan dijual terlebih dahulu. Metode ini tidak relevan sehingga sudah jarang yang menggunakan metode ini. Yang ketiga ada metode average atau rata-rata, yaitu dihitung dari harga pokok rata-rata barang yang masuk terlebih dahulu maupun yang masuk terakhir. Setelah membuat jurnal dan sebelum posting ke buku besar, kita harus melakukan rekapitulasi jurnal, yaitu penjumlahan secara keseluruhan masing-masing kolom debit dan kredit dari jurnal transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Kali ini kita akan mengerjakan transaksi keuangan milik PT Kian Komputer. Nah, kebijakan akuntansi untuk pengeluaran kas akan menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system. Lalu untuk kebijakan akuntansi penilaian persediaan barang, sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual dan metode yang digunakan adalah moving average method atau metode rata-rata bergerak. Dokumen transaksi yang pertama ada bukti pengeluaran kas dengan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November. Karena kita membayar gaji karyawan bulan November, sedangkan transaksi yang terjadi atau yang sedang dilakukan yaitu terjadi pada bulan Desember, maka ini masuk ke dalam cash payment journal dengan akun utang beban atau expense payable. Pada kolom date, kita mengisi tanggal
terjadinya transaksi sesuai dengan yang ada pada dokumen, yaitu tanggal 2 Desember tahun 2018. Untuk kolom account debited diisi dengan nama akunnya, yaitu expense payable. Kolom dokumen number diisi sesuai dengan nomor dokumen yang ada di dokumen transaksi. Amount-nya yaitu 8 juta rupiah. Lalu pada kolom cash in bank juga diisi dengan nominal yang ada di dokumen, yaitu 8 juta. Selanjutnya kita ke dokumen transaksi 2. PT Gian Komputer membayar tagihan listrik dan telepon kepada kantor PLN dan PT Telkom. Masuk ke cash payment journal karena mengurangi kas. Karena kita menggunakan metode impress, maka transaksi tersebut tidak kita catat ke dalam cash payment journal, namun akan dicatat pada saat ada pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 3 yaitu bukti penerimaan kas dari toko Alfa sebesar 161.095.000. Keterangannya yaitu pelunasan faktur tanggal 2 November 2018 dan dikenai denda sebesar 1.595.000. 161.095.000 ini didapat dari saldo piutang awal ditambah dengan denda. Saldo piutang awal dari toko Alfa adalah 159.500 ditambah dengan dendanya yaitu 1.595. Transaksi ini kita catat ke dalam kas resep jurnal, tanggalnya yaitu 5 Desember 2018. Dokumen nomor PKM 12 strip 1, akun credited yaitu toko Alfa. Di sisi debit kita catat ke dalam cash in bank sebesar 161.095.000. Lalu di sisi kredit kita catat ke dalam akun receivable sebesar 161.095.000. Setelah dicatat ke dalam kas resep jurnal, selanjutnya akan kita catat ke akun receivable subsidiari milik toko Alfa. Kita isi tanggalnya tanggal 5, description-nya yaitu kas resep, dan di bagian customer account kita catat di sisi kredit. Kenapa di sisi kredit? Karena ini merupakan pelunasan piutang sehingga piutang dari toko Alfa berkurang sebesar 161.095.000. Kita kurangin dari 161.095.000 dikurangi dengan 159.500. Maka hasilnya kita catat ke dalam sisi kredit. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 4 yaitu faktur kepada toko Alfa tanggal 7 Desember 2018. Di sini dokumen ini akan kita catat ke dalam sales journal. Tanggalnya 7 Desember 2018. Dokumen nomornya yaitu F/GY01. Customersnya yaitu toko Alfa. Di sisi debit akan kita catat ke dalam akun receivable sebesar 217.900.000. Dan di sisi kredit akan kita catat di sales sebesar 198 juta. Lalu di VAT out-nya sebesar 19.800.000. Lalu di freight collected-nya 100.000. Setelah kita catat di sales journal, kita akan catat ke akun receivable subsidiari. Nah, di bagian toko Alfa, tanggalnya yaitu tanggal 7, balance description-nya sales. Lalu kita masukkan di sisi debit sebesar
217.900. Kenapa dicatat di sisi debit? Karena ini merupakan faktur, maka piutang dari toko Alfa bertambah. 217.900 dikurangi 1.595, maka hasilnya menjadi 216.305.000 di sisi debit. Nah, setelah kita catat di akun receivable subsidiary, kita akan catat ke inventory card. Di inventory card, tanggalnya yaitu tanggal 7, dokumen numbernya yaitu F/GY_01, descriptionnya yaitu toko Alfa. Lalu kita catat di sisi out karena merupakan penjualan. Unitnya ada 9, harganya 8 juta. Totalnya yaitu 9 kali 8 juta sama dengan 72 juta. Lalu di balance unitnya adalah 25 dikurangi 9 sama dengan 16, price-nya 8 juta. Lalu amount-nya yaitu 8 juta dikali 16. Lalu untuk inventory card dari notebook 12, tanggalnya tanggal 7, dokumennya yaitu F/GY_01, description-nya toko Alfa. Masuk di sisi out, unitnya ada 9, harganya 10 juta, amount-nya yaitu 10 juta dikali 9 sama dengan 90 juta. Unitnya berarti di sisi balance 50 kurangi 9 sama dengan 41, price-nya yaitu 10 juta, amount-nya yaitu 10 juta dikali 41 sama dengan 410 juta. Setelah mengisi inventory card, kita langsung catat lagi di sales journal. Di sisi debit, cost of sales, hasilnya itu dari penjualan notebook 10 dan notebook 12, yaitu 90 juta ditambah 72 juta. Hasilnya sama dengan 162 juta. Lalu di sisi kredit kita catat di dalam inventory yaitu 162 juta. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 5, bukti pengeluaran kas dari PT Jayakarta sebesar 78.694.000. Keterangannya yaitu pelunasan faktur tanggal 30 November 2018. Kita catat ke dalam cash payment journal, date-nya yaitu tanggal 8 Desember 2018. Account debited-nya yaitu PT Jayakarta. Dokumen numbernya yaitu PKK 12-2. Lalu di sisi debit kita catat ke dalam akun payable sebesar 80.300. Nah, 80.300 ini kita dapat dari saldo utang dagang milik PT Jayakarta. Nah, di sisi kreditnya akan kita catat ke dalam cash in bank sebesar 78.694. Nah, untuk sisi ordernya, purchase diskon amount-nya yaitu kita dapat dari 80.300 dikurangi 78.694, maka hasilnya adalah 1.606.000. Dokumen transaksi nomor 6, nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi adanya retur penjualan. Tanggal 9 Desember 2018, PT Gian Komputer menerima kembali barang yang sudah dijual kepada toko Alfa total 22 juta, PPN out 2.200.000 tanpa biaya angkut. Kemudian kita catat ke dalam
Memorial Journal, date 9 Desember 2018. Dokumeno NK Street GY garis miring 01. Account name sales. Return dan allowance berada di kolom debit sejumlah 22 juta ribu rupiah. Kemudian PPN out di kolom debit sejumlah 2.200.000 rupiah. Account receivable berada di kolom kredit. Karena retur penjualan dikembalikan, barang yang dijual berarti piutangnya berkurang sejumlah 24.200.000 rupiah. Jurnal yang kedua, merchandise inventory. Persediaan barangnya bertambah karena barang yang kita jual dikembalikan kepada PT Gian Komputer sejumlah 18 juta. Karena kita menggunakan metode perpetual, maka kita mencatat merchandise inventory dan cost of goods sold sejumlah 18 juta dari harga pokok. Kemudian, karena barang yang sudah dijual dikembalikan kembali, maka berpengaruh pada inventory card. Tanggal 9, Dokumeno NK GY garis miring 01. Description alpha. Toko berada di kolom out karena penjualan secara kredit, perlu kita garis dalam kurung karena retur penjualan terus 8 juta. Total 8 juta. Kemudian dalam kolom balance, karena bertambah kembali, unitnya bertambah juga. Amount balance dijumlahkan dengan amount out, kemudian dibagi dengan unit, semuanya 8 juta. Selanjutnya item 12 NBO sama seperti tadi. Kita dalam kurungin karena retur penjualan dengan harga 10 juta, amount 10 juta, unitnya bertambah, amount balance dijumlahkan dengan amount out, kemudian dibagi dengan unit, jadilah ketemu price jumlah 10 juta. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 7 ya teman-teman. Di sini ada voucher kas kecil. PT Gian Komputer mengeluarkan voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko sebesar 500.000. Transaksi ini dicatat ke dalam kas payment journal. Karena kita menggunakan metode impress, maka tidak kita catat ke dalam kas payment journal. Namun akan dicatat pada saat ada pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen transaksi ke-8, bukti penerimaan kas, diterima dari toko Alfa, pelunasan faktur tertanggal 7 Desember 2018. Masuk ke cash receipt journal, tanggal 11 Desember 2018. Nomor dokumen BKM 12-2, akun kredit toko Alfa. Masuk ke kolom debit cash in bank sebesar 191.763.000. Dan masuk ke kolom kredit akun receivable sebesar 191.763.000. Selanjutnya, masuk ke akun receivable subsidiari milik toko Alfa tanggal 11. Deskripsi cash receive masuk di kolom kredit sebesar 191.763.000. Lalu di balance masuk di kolom debit, diselisihkan nominalnya menjadi 24.542.000. Dokumen yang ke-9 yaitu faktur penjualan kredit.
Karena kop perusahaan pada dokumen ini adalah PT Jayakarta dan ditujukan kepada PT Kian Komputer, maka artinya PT Kian Komputer melakukan pembelian barang secara kredit kepada PT Jayakarta. Masuk ke dalam purchase journal, account payable subsidiary, dan juga inventory card dengan kode barang sesuai dengan yang ada pada dokumen. Yang pertama, pada purchase journal kita mengisi tanggal sesuai dengan yang ada pada dokumen transaksi, yaitu tanggal 11 Desember tahun 2018. Nomor dokumennya FJK strip 135. Kolom vendors diisi PT Jayakarta. Kolom VAT-in diisi sesuai dengan nominal yang ada di dokumen, yaitu 14.800.000 rupiah. Kolom cost of sales dibiarkan kosong. Kolom freight collected diisi dengan nominal yang ada pada dokumen, yaitu 500.000. Kolom account payable diisi dengan total yang ada pada dokumen, yaitu 163.300.000 rupiah. Pada account payable subsidiary kita mengisi tanggalnya, yaitu tanggal 11. Pada kolom description diisi purchase. Karena account payable pada purchase journal ada di sebelah kredit, jadi pada akun payable subsidiary juga kita masukkan di sebelah kredit sebesar 163.300.000 rupiah. Karena pada kolom balance sebelumnya itu kredit dan ini juga kredit, maka kita tambahkan, kita jumlahkan. Hasilnya 243.600.000 rupiah. Selanjutnya kita ke inventory card 10 NBO. Kita tulis tanggalnya, yaitu tanggal 11. Dokumen numbernya yaitu FJK strip 135. Descriptionnya yaitu PT Jayakarta. Isi kolom unit sejumlah barang yang kita beli, yaitu 8 buah. Kemudian kolom price diisi sesuai harga yang ada di dokumen transaksi sebesar 8.300.000. Sehingga kolom amount didapat dari unit dikali harga barang, sehingga menjadi 66.400.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan unitnya, 17 ditambah 8 sehingga 25 unit. Nah, di sini harga beli barang dengan harga yang sebelumnya berbeda, dan karena kita menggunakan metode average, maka dalam menentukan harga barang yang nantinya akan kita jual, kita harus mencari rata-ratanya dengan cara nominal amount yang ada di kolom balance ditambah nominal amount yang ada di kolom in, sehingga menjadi 8.096.000 rupiah. Kemudian untuk mengisi kolom amount didapat dari unit dikali nominal price, sehingga menjadi 202.400.000 rupiah. Kemudian kita lakukan cara yang sama dengan yang tadi kepada barang yang kedua, yaitu notebook 12. Kita tulis tanggalnya, tanggal 11. Dokumen number FJK strip 135. Deskripsinya PT Jayakarta. Unitnya 8, price nya
10.200.000. Kemudian amonnya 81.600.000. Kita tambahkan unitnya 42 ditambah 8 menjadi 50 unit. Price-nya didapat dari amount pada kolom balance ditambah amount pada kolom in dibagi 50 menjadi 10.032.000. Kemudian amount didapat dari unit dikali price sehingga menjadi 501.600.000. Kemudian kita jumlahkan amount yang ada di kolom in dari kedua barang tadi untuk mengisi merchandise inventory di purchase journal sehingga menjadi 148 juta. Pada tanggal 12 Desember 2018, PT Gian Komputer menerima nota kredit dari PT Jayakarta atau bisa dikatakan return pembelian. Sebelumnya kita telah melakukan pembelian pada tanggal 11 Desember. Sekarang kita akan mengembalikannya senilai 28.700.000 dengan pajak 2.870.000 sehingga total utang kita akan berkurang sebesar 31.570.000. Maka akan kita catat ke dalam memorial journal. Transaksi ini tidak bisa masuk di pencatatan 4 jurnal sebelumnya karena dokumen transaksi ini menyangkut return penjualan, maka akan kita catat ke dalam memorial journal. Pertama-tama masukkan tanggal terlebih dahulu, tanggal 12 Desember 2018. Kemudian nomor dokumennya. Nomor dokumennya NK strip 135. Pada account name and description kita isikan akun yang berada pada sisi debit, yaitu akun payable karena hutang kita berkurang sebesar 31.570.000. Kemudian pada sisi kredit kita isikan akun PPNIN sebesar 2.870.000. Pada sisi kredit lagi yaitu merchandise inventory sebesar sisanya yaitu akun payable dikurangi dengan pajak sehingga totalnya 28.700.000. Karena berhubungan dengan hutang dan persediaan barang, maka kita catat juga pada akun payable subsidiary dan inventory card. Pada vendor PT Jayakarta tanggal 12 dengan deskripsi purchase return. Karena hutang kita berkurang, maka nominalnya diletakkan di sisi debit sebesar 31.570.000. Pada kolom balance, maka letakkan pada posisi kredit 243.600.000 ditambah dengan 31.570.000. Maka hasilnya menjadi 212.030.000. Kemudian kita akan mencatatnya di inventory card pada masing-masing barang. Isikan tanggal 12 dengan dokumen nomor NK strip 135. Description kita isi PT Jayakarta. Kita catat pada posisi out karena kita telah mengembalikan barang yang kita beli. Ketika melakukan return penjualan, maka unitnya diberi tanda kurung. Kita catat pada posisi out karena kita telah mengembalikan barang yang telah kita beli. Ketika kita melakukan return penjualan, maka unitnya diberi tanda kurung. Nota bab 10 kita kembalikan satu barang dengan harga satuan
8.300.000. Amount-nya 8.300.000. Pada kolom balance, unitnya menjadi 24. 24 ini berasal dari 25 dikurangi 1. Karena kita menggunakan metode average, maka total amount dikurangi dengan amount yang telah kita kembalikan, sehingga totalnya menjadi 194.100.000. Karena kita menggunakan metode average, maka total amount 194.100.000 dibagi 24, sehingga harga pokok penjualannya menjadi 8.087.500.000. Itu merupakan harga pokok penjualan. Setelah itu, kita akan memasukkan ke inventory card notebook 12. Isikan dulu terlebih dahulu tanggalnya. Tanggal 12 dengan dokumen nomor NK-135. Description kita isi PT Jaya Karta. Sama seperti tadi, karena kita melakukan return pembelian, maka akan diposisikan pada kolom out. Jangan lupa kita ambil sebanyak 2 barang dengan harga beli 10.200.000. Totalnya menjadi 20.400.000. Karena kita mengembalikan barang, maka pada kolom balance kita hitung 50 dikurangi min 2 menjadi 48 unit. Karena kita menggunakan metode average, maka kita hitung 501.600.000 dikurangi dengan 20.400.000, sehingga amount-nya menjadi 481.200.000. Jangan lupa, karena kita menggunakan metode average, maka total amount dibagi dengan total unit menjadi 10.025.000. Kemudian dokumen transaksi nomor 11. Di sini nota kontan. Nota kontan berarti penjualan atau pembelian secara tunai. Karena di sini kopnya PT Cion Komputer, maka kita penjualan secara tunai. Transaksi ini masuk ke dalam cash receipt journal dengan tanggal 13 Desember 2018. Nomor dokumennya KM01. Di sini debitnya masuk ke kolom cash in bank. Ini total uang yang kita terima. Kenapa uang? Karena ini penjualan secara tunai. 193.650.000. Lalu kreditnya itu ada sell. Ini subtotal, ini total penjualan, maka kreditnya adalah sales. Di sini tidak ada kolom sales, maka kita buat di akun kredit sales. Masuk ke other amount sebesar 176 juta. Lalu masuk ke kredit lagi dengan PPN dan free collected. PPN-nya outcome karena ini penjualan ke kredit 17 juta dan biaya angkut 50.000. Lalu kita masuk ke inventory card. Di sini inventory card memasukkannya dari data
penjualan ini. Kita ke item nomor notebook 10. Ini notebook 10, tanggalnya tanggal 13. Dokumen nomornya KN01. Karena ini penjualan, maka ini deskripsinya kita isi dengan penjualan tunai. Karena kita menjual, maka masuk ke out 8. Karena kita menggunakan metode average, maka price atau harga pokok penjualannya kita menggunakan yang di balance terbesar ini. Lalu ini tinggal dikalikan saja, maka hasilnya ini. Lalu hasil dari unitnya, maka unit kita berkurang menjadi 16. Untuk mencari amount di balance, caranya yaitu amount balance dikurangi dengan amount yang berada di out. Lalu untuk mencari harga pokok penjualan yang berada di balance, caranya yaitu amount di balance dibagikan dengan 16, maka hasilnya segini. Selanjutnya kita akan di inventory card item notebook 12. Item unitnya yaitu 8, lalu kita kalikan unit dikali price, maka menjadi amount. Lalu karena penjualan, maka persediaan kita berkurang. Untuk mencari amount di balance, caranya sama, 481 juta dikurangin amount yang berada di out. Hasilnya. Lalu untuk mencari price atau harga pokok penjualan yang berada di balance, dengan cara amount yang berada di balance dibagikan dengan unit yang kita punya atau persediaan tersisa. Kait kembali. Oke. Dokumen transaksi 12. Di sini tanggal 14 Desember nomor PKK 12-3. PT Kian membayar hutang pada tanggal 25 November 2018 kepada PT Langgeng Surabaya sebesar Rp240.900.000. Maka kita catat pada cash payment journal tanggal 14 Desember 2018, account kredit PT Langgeng Surabaya. Dokumen number PKK 12-3, yaitu account payable pada kolom debit sebesar Rp240.900.000. Pada kolom kredit, kas berkurang di kredit karena kita membayar hutang sebesar Rp240.900.000. Kemudian karena account payable, maka berhubungan dengan account payable subsidiary. Kita catat di account
payable subsidiary, vendor name PT Langgeng Surabaya, vendor account pada kolom debit besar 240 juta 900. Kemudian balance selisih antara balance dengan vendor account lebih besar debit, maka pada kolom debit sejumlah dikurangi balance. Penerimaan kas. PT Kian Komputer menerima kas dari toko Nanta atas pelunasan faktur tertanggal 28 November sejumlah Rp305.800.000. Maka masuk ke cash receipt journal dan account receivable subsidiary. Di cash receipt journal kita mengisi kolom tanggal. Lalu nomor dokumennya PKM 12 strip 3. Account credit ditulis toko Nanta. Dilihat dari tanggal pelunasan, toko Nanta tidak mendapatkan potongan, maka kolom sales diskon dibiarkan kosong. Lalu kolom cash in bank diisi dengan nominal yang ada di dokumen transaksi, yaitu sebesar Rp305.800.000. Lalu account receivable diisi dengan nominal yang sama, yaitu Rp305.800.000. Lalu pada account receivable subsidiary, kolom tanggal diisi tanggal 17. Kemudian kolom description diisi cash receipt. Karena account receivable di cash receipt journal ada di sebelah kredit, maka pada account receivable subsidiary kita masukkan juga di kredit sebesar Rp305.800.000. Kemudian balance-nya di debit kita kurangi menjadi Rp0. Dokumen transaksi nomor 14, nomor PKK 12-4 tanggal 20 Desember 2018 dengan kode PT Kian Komputer. Bukti pengeluaran kas dibayar kepada kas negara via kontor Pos Singaraja sebesar Rp7.400.000 untuk pembayaran PPN bulan November 2018. Yang artinya pada tanggal 20 Desember 2018, PT Kian Komputer mengeluarkan kas untuk membayar PPN bulan November 2018. Maka kita catat pada case payment journal date 20 Desember 2018 karena PPN payable tidak ada pada account debited, maka kita buat account PPN payable nomor dokumen PKK 12-4 pada order amount sebesar Rp7.400.000 karena kas berkurang,
Maka pada kolom kredit kita cash in bank sebesar Rp7.400.000. Enggak. Dokumen transaksi 19. Pengisian dana kas kecil sebesar 2.100.000. Karena ini mengeluarkan kas, maka kita akan mencatat di cash payment journal. Tanggal kita isi tanggal 30 Desember 2018. Pada akun debit kita akan isi transaksi yang menggunakan petty cash yang tadi dilewati. Kita catat ketika ada pengisian dana kas kecil. Yang pertama pada tanggal 3 yaitu pembayaran telepon dan electricity. Kemudian pada tanggal 10 ada transaksi membeli perlengkapan toko. Dokumen number kita isi VKK strip 1 dan yang store supplies kita isi VKK strip 2. Kita tidak mengisi pada akun payable, melainkan kita menaruhnya pada kolom amount di order. Telepon and electricity expense sebesar 1.600.000 dan store supplies sebesar 500.000. Di akun kredit kita masukkan ke cash in bank karena kita mengisi dana kas kecil kembali menggunakan cash in bank sebesar 2.100.000. Ketika melakukan pengisian dana kas kecil kembali, maka nominalnya harus balance dengan transaksi yang dilewati tadi. Transaksinya sebesar 2.100.000, maka rincian ini harus sama dengan total pengisian dana kas kecil. Sekian